Selamat pagi. Saya masih memiliki pengalaman yang saya syukuri yang ingin saya bagikan dengan Anda. Jumat sore ketika kami tiba di daerah yang agak lembah sedikit dan di situ ada air yang mengalir di antara batu-batu. Kami pun tiba di satu tempat yang disuruh oleh kakak pembina untuk berdiam sampai dipanggil nama satu demi satu. Jadi kami pun mengikuti instruksi tersebut dan mulailah nama dari masing-masing kami dipanggil. Tapi ketika nama dari teman-teman saya sudah dipanggil, mereka tidak kembali-kembali. Malahan kami terus dipanggil dan akhirnya nama saya pun disebut. Ternyata ketika saya tiba di tempat di mana kakak pembina berada, saya melihat teman-teman saya yang dari tadi dipanggil. Ternyata mereka sudah duduk manis dan sudah basah kuyup. Dan di depan saya ada satu air sekitar diameter 2 meter dan kedalaman sekitar 1,5 meter. Jadi kalau misalnya saya berdiri itu airnya bisa menutupi kepala saya. Di antara juga batu-batu di sana. Tidak terlalu besar tempat air itu. Seperti air terjun tapi air terjun kecil lah. Jadi ternyata instruksinya adalah kami harus mencari satu plastik kecil yang di dalamnya ada kertas. Dan saya pun mulai menginjakan kaki di dalam air dan ada di atasnya itu ada kayu. Jadi kepala kami tidak boleh menyentuh kayu yang ada di atas air. Artinya kami tetap harus menyelam ke dalam basah seluruh tubuh. Saya pun melakukan instruksi dari kakak pembina dengan sukacita karena saya juga tidak terlalu takut air. Saya senang dengan main-main air. Jadi menyelam, kepala masuk, badan udah basah semua. Dan akhirnya puji Tuhan saya menemukan plastik yang diinstruksikan disuruh cari tadi. Setelah saya temukan plastik itu, kakak pembina mengatakan bahwa tidak boleh dibaca apa isi dari plastik itu karena di dalamnya ada kertas yang di-print dengan plastik transparan di luarnya. Oke. Sambil saya kantongi, kami kembali terus melakukan perjalanan. Tapi di jalan saya lihat plastik transparan itu di dalamnya ada kertas putih yang di-print. Jadi perintahnya di-print dan itu tercetak terbalik yang saya lihat. Sebenarnya kalau saya mau fokus, saya bisa membaca apa instruksi yang tertulis di dalam kertas putih tersebut. Di dalam hati ada bisikan, udah baca aja Nas, baca aja, siapa tahu itu penting. Jadi kalau misalnya kamu sudah tahu isi tulisannya apa, kamu bisa siap-siap. Tapi di sisi lain ada bisikan hati, nggak usah Nas, ini namanya penurutan. Kamu harus bisa menurut apa kata Kak Pembina, ikuti saja. Jangan coba cari-cari celah supaya kamu selamat. Belum tentu itu yang terbaik. Jadi sepanjang perjalanan saya perhatikan teman saya di depan dan di belakang, mereka tidak ada yang menyentuh plastik masing-masing punya mereka. Saya pun tidak menyentuhnya. Jadi dalam hati saya putuskan saya tidak akan membuka apa isi dari plastik itu. Sampai besok hari sesuai waktu yang ditentukan kami akan membukanya. Oke, kami terus berjalan dan tibalah kami di tempat perhentian untuk bermalam. Jadi Jumat malam itu kami mulai mendirikan tempat beristirahat kami. Yang menarik adalah di Jumat malam hujan turun dengan deras. Hujan turun, kami mulai memasukkan barang-barang kami lebih kecil ke dalam. Yang tadinya kami bisa meluruskan kaki, akhirnya tidurnya itu kaki dilipat. Karena hujan turun sangat deras. Puji Tuhan kami bisa tidur juga walaupun sedikit-sedikit tapi itu masih lebih nyenyak dibandingkan Kamis malam ketika kami beristirahat. Pagi-pagi kami diizinkan untuk mandi, kami mandi di aliran sungai kecil. Kami mandi dengan segar, saya bersyukur supaya badan ini lebih enak, rasanya lebih ringan. Lalu kami pun mengikuti ibadah sepanjang hari Sabat. Dan tiba di Sabat siang, kami diminta untuk mengeluarkan plastik yang kemarin kami dapatkan yang di dalam air harus diambil. Tibalah kakak pembina menyampaikan, oke sekarang silakan masing-masing membuka isi dari plastik yang sudah kalian dapatkan.
Kami pun masing-masing membuka kertas di dalam plastik itu dan kami baca. Ternyata instruksi di dalam kertas itu adalah kami harus membuat khotbah singkat dari ayat yang sudah ditentukan oleh kakak pembina dan juga dari ayat tersebut dikaitkanlah dengan kesaksian kami sepanjang perjalanan menyusuri hutan. Kami cuma diberikan waktu mungkin sekitar 10 menit untuk bersiap-siap. Waktu yang sungguh singkat. Namun kami pun hanya diminta 10 menit untuk menyampaikan khotbah singkat tersebut. Saya menjadi orang terakhir yang maju ke depan untuk menyampaikan khotbah singkat itu. Jadi, selama teman-teman saya terus menyampaikan bagian mereka, saya punya waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan bagian saya. Puji Tuhan, kami pun selesai melakukannya dan kakak pembina pun menyampaikan kesimpulan bahwa ada saatnya ketika kami nanti menjadi seorang pemimpin di dalam jemaat, ketika diminta untuk menyampaikan renungan secara tiba-tiba, kami harus siap sedia dan memohon pertolongan Tuhan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur Tuhan telah memampukan masing-masing kami untuk melakukannya. Terlebih, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memampukan saya untuk tidak mengintip sebelumnya apa isi kertas di plastik yang sudah kami dapatkan. Dan saya tetap mengikuti aturan yang ada. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal yang dapat Anda syukuri dari begitu banyaknya berkat Tuhan. Mari kita mulai bersyukur dari hal-hal yang kecil. Oke, bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 8 April dengan judul Diubahkan oleh Pembaruan Hati. Ayat intinya tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penjelasannya, akankah pria dan wanita memikirkan bagaimana Allah memperhatikan makhluk-makhluk yang telah dijadikannya? Ia membentuk pikiran manusia. Kita tidak memikirkan satupun pikiran mulia yang tidak berasal daripadanya. Ia mengetahui semua rahasia, cara kerja pikiran manusia. Karena bukankah ia yang menjadikannya? Allah melihat bahwa dosa telah menghinakan dan menurunkan derajat manusia, tetapi ia memandang manusia dengan perasaan iba dan kasihan. Karena ia melihat bahwa iblis menggenggam manusia dalam kuasanya. Semua reformasi yang benar dimulai dengan pembersihan jiwa. Itu terjadi melalui pembasuhan regenerasi dan pembaruan hati oleh kuasa Roh Suci. Lalu suatu perubahan dibuat dalam hidup. Oleh memandang Kristus, kita menjadi berubah. Kalau hati selalu memikirkan hal-hal duniawi, maka perkara inilah yang menyerap segala sesuatu, menjangkiti tabiat, sehingga kemuliaan Allah hilang dari pandangan dan dilupakan. Segala kesempatan yang dapat tercapai oleh mereka untuk menjadi paham dalam hal-hal surgawi, dibiarkan saja. Kehidupan rohani mati. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah. Kalau engkau berbuat sebaliknya, maka waktunya lah untuk berhenti. Berhentilah tepat di mana engkau ada, dan ubahlah susunan segala sesuatu. Dalam ketulusan, dalam kesungguh-sungguhan, berserulah kepada Allah. Bergumulah dengan para agen surga hingga engkau mendapat kemenangan. Taruhlah segenap hidupmu ke dalam tangan Tuhan, jiwa, tubuh, dan roh, dan mengambil tekad untuk menjadi alatnya yang mengasihi dan berserah diri, digerakkan oleh kehendaknya, diawasi oleh hatinya, disirami oleh Roh Suci. Maka engkau akan melihat hal-hal surgawi dengan jelas. Kalau kita mau lebih banyak memikirkan Kristus dan negeri surgawi, kita akan mendapat dorongan dan dukungan yang berkuasa dalam memperjuangkan peperangan Tuhan. Keangkuhan dan kasih terhadap dunia akan kehilangan kuasa
sementara kita merenungkan mulianya negeri yang baik yang segera menjadi rumah kita. Dibandingkan dengan keindahan Kristus, semua penarikan dunia akan tidak berarti. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita menghilangkan keinginan kita untuk menjadi serupa dengan dunia, tapi marilah kita meminta kepada Tuhan untuk memperbarui segala sesuatu dalam diri kita, hati kita, jiwa, dan roh kita, agar kita dilayakkan untuk menjadi warga negara surga nantinya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak Anda untuk mari kita sama-sama berdoa. Kalau Anda belum melakukannya, mari mulailah hari ini. Tuhan terus memanggil kita. Ia selalu tahu waktu yang tepat untuk menarik kita kembali datang dekat kepadanya. Selalu ada kesempatan bagi kita selama masih ada nafas dalam hidup kita. Jangan sia-siakan waktu kita, mari terus tekun di dalam doa. Dan jika ada di antara Anda yang turut ingin menyampaikan usulan doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar dan saya akan turut mendoakannya di jam-jam doa khusus. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan kembali melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita. Kiranya kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Amin.